Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keterbatasan keadaan kesehatan yang belum 100% pulih, tapi harapan dan permohonan doa dari saudara-saudara semua untuk kesembuhan saya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga saya bisa memenuhi konten-konten ilmiah psikoterapi ataupun konten-konten yang lain yang menjadikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, sebagaimana dijanjikan kita saling berwasiat kebenaran, berwasiat dengan kesabaran. Di dalam surat Wal Asri itu, Wal Asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan masa atau zaman atau waktu. Saking apanya? Saking berharganya waktu itu. Maka saking berharganya waktu, ibarat al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau pedang sudah menebas, ya sudah, gak bisa diulang lagi. Kalau waktunya hari ini Selasa, tidak mungkin hari ini diulang lagi Selasa untuk diulang. Jadi masalah waktu angfasun la ta'udu. Waktu itu adalah detik-detik napas yang tidak bisa terulang kembali. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi masa. Saking hebatnya waktu itu. Semuanya menggunakan waktu. Perhitungan teknologi, perhitungan detak jantung, perhitungan fermentasi, perhitungan pengobatan, perhitungan kimia itu menggunakan waktu. Dengan waktu itu bisa terdeteksi tua, muda, dan layak dan tidaknya untuk dijadikan sesuatu alat yang bermanfaat. Maka wal asri, demi masa, demi waktu. Kenapa diawali dengan demi waktu? Mengingatkan bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang stabil imannya. Hanya orang-orang yang stabil iman yang akan bisa menempuh sampai ke tepian. Tapi kalau imannya itu enggak total lillah, maka gimana Allah akan total ke kita? Ada satu kata kunci, totalitas. Totalitas kepada Allah, maka Allah totalitas kepada kita. Jangan mengharapkan Allah dengan doa-doa kita sementara kita tidak total semuanya kepada Allah SWT. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang selalu mengadakan perjalanan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang sholehat, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, seperti action sosial, dermawan, mengunjungi daripada orang-orang yang kena bencana, petaka, musibah. Itu adalah wa amilus sholihat. Di samping syariat kita jamaah selalu berzikir kepada Allah, tetapi wa amilus sholihat itu lebih umum, lebih ke ditekankan perilaku sosial, peradaban sosial. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.
Dikatakan di sana adalah berwasiat-wasiatlah dengan haki, dan yang kedua dengan sabar. Yang benar aja harus disampaikan dengan sabar, yang benar aja. Maka kalau orang membawa visi misi kebenaran, maka pahit, yaitu harus dengan as-sabru, sabar. Tidak lantas yang benar, yang baik diterima langsung oleh masyarakat. Pasti yang benar itu lebih pahit, karena di dalam Al-Quran watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengadakan daripada action kebaikan itu tidak langsung diterima oleh orang, pasti harus melalui kesabaran, walaupun itu baik untuk semua masyarakat, tapi harus disampaikan dengan kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Di sini di dalam Bulughul Maram kemarin saya janji kepada orang tua yang mempunyai anak latar belakang pang, itu ada satu kunci di dalam hadis Kanjeng Rasul yang sangat menjamin dalam jaminan bagi kita untuk lebih bersemangat membina anak kita, yaitu ini dicari dalam hadisnya belum ketemu, tapi saya masih ingat hadisnya. Ketika ada lalat itu jatuh dalam satu minuman, gelas minuman, maka jangan lantas kau ambil lalat itu, tapi harus diselulupkan, harus ditekan ke dalam sampai 3 kali agar kenapa? Kalau janjang pertama, sayap pertama itu membawa penyakit, sayap kedua itu membawa obat. Sekilas pendidikannya dibaca seperti itu, tapi ruhnya dari hadis itu bagi bapak-bapak yang mempunyai anak yang kurang normal dalam arti pergaulannya, saya katakan anak pang gitu, atau anak yang digunjing oleh masyarakat menjadi sampah masyarakat, maka jangan lantas bapak putus asa, karena masih ada sayap yang satu menjadi obatnya. Rahasia orang hidup Allah yang mengetahui. Maka untuk itu berbahagialah kepada bapak, selalu meningkatkan kualitas, selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kebaikan itu harus dijalani dengan kesabaran. Dengan jaminan Kanjeng Rasul menyampaikan masih ada sayap satu obatnya. Kalau sayap satu tadi itu bawa penyakit, pasti sayap satunya masih ada obatnya. Kenapa? Maka harus dilakukan, yaitu satu sikap realis, sikap yang nyata, dibawa ke rehabilitasi. Daya, upaya, doa apapun harus dipisahkan dari komunitasnya. Insya Allah anak bapak masih bisa diobatin, karena saya yakin dengan sayap satunya itu ada obatnya. Maka jangan putus-putus, jangan mengkerdilkan anak bapak, walaupun semua masyarakat mengkerdilkan anak bapak atau anak ibu. Jangan sekali-kali mengkerdilkan makhluk Allah, karena rahasia di akhir hayat manusia adalah Allah yang mempunyai husnul khotimah atau su'ul khotimah. Siapa tahu dari perjalanan sekian riwayat, seorang preman diangkat oleh Allah di dalam akhir kehidupannya, yaitu sebagai wali, yaitu Dastam. Maka akan saya ceritakan Dastam dalam video yang berikutnya. Adalah seorang preman yang pada akhirnya mendapatkan julukan waliullah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan anak bapak menemukan obat dari jaminan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.